tetap karena ketekunan, keuletan di satu bidang ini, tetap ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuan. Itu aja. Menyesal oke, masa lalu. Ibarat masa lalu kalau ayam memberi analogi gambaran kan, seperti kita naik sepeda motor, pasang spion. Kalau kamu lihat ke belakang lihat spion terus, berarti kamu lihat ke belakang terus, pasti nabrak. Tujuannya spion kan langkah kita supaya lebih hati-hati untuk kedepannya. Oh dulu seperti ini sehingga kedepannya jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Itu aja. Jadi fokus ya. Fokus karena ya. Karena ada pembelajaran dari alam waktu itu dulu kala. Jadi kalau bisa nggak jatuh di lubang yang sama dua kali. Karena kita dikasih otak sehingga kita bisa berpikir. Itu tadi pembelajaran di masa lalu. Itu kadang itu kita tuh seakan-akan jatuh di lubang ketiga kalinya yang sama. Cuman kalau kita hikmah lebih dalam, itu kita nggak jatuh di lubang yang sama, cuman sama lubangnya beda tempatnya, ya beda kan? Posisi, waktu dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi nggak bisa nyalain diri sendiri kayak, kok itu ya nggak bisa belajar dari masa lalu ya? Enggak, bukan gitu. Kadang ada masalah yang emang kebentuk, semisal cabang ya, A. Terus kadang itu ada A kuadrat 2, A level 1, A1, A2, A3 gitu. Artinya alam mau meningkatkan kapasitas kedewasaan Anda, kedewasaan kamu semua dengan masalah yang seakan-akan sama, padahal tarafnya sudah beda. Lebih sulit. Ujian bahasa Indonesia anak kelas SD, SMP, SMA kan beda, tapi tetap ujiannya bahasa Indonesia, tapi lebih sulit. Iya. Nah kan dulu SMA emang ya jiwa-jiwa wirausaha kan meledak-meledak. Cuman masih kehalang sama pendidikan itu tadi toh. Jadi nggak bisa lebih. Ya misal gerak itu cuman 70% lah untuk kegiatan wirausaha. Nggak bisa karena, 100% karena gitu. Memang hidup seperti itu. Tetap harus dibagi-bagi. Seandainya kamu sudah berkeluarga, tetap totalitas 100% di perusahaan, keluargamu hancur. Jadi tetap harus ada porsi-porsi yang dengan kebijaksanaan kita sendirilah kita ngatur waktunya. Tidak harus 60-60, tidak harus 20-30. Tidak sama, belum berarti tidak adil. Karena lihat sikonnya. Seumpama. Mungkin karena dari kecil kamu sudah dalam lingkungan keluarga yang agamais sehingga belajar agama 1 jam lebih banyak mudah memahami, sedangkan belajar matematika 2 jam baru bisa memahami. Artinya 2 dengan 3 kan kebijaksanaan diri sendiri mengatur waktu. Tidak harus belajar agama 1 jam berarti belajar matematika bisa nggak bisa 1 jam, nggak bisa seperti itu tidak bijaksana, itu memaksakan kodrat malah. Biarkan seperti air mengalir aja. Berarti kalau ditanya melanjutin pendidikan apa cari cuan itu emang tetap bisa jalan dua-duanya ya? Tetap bisa jalan kedua-duanya, lihat konteksnya, masalahnya itu aja. Karena tanpa cuan hidup tidak bisa jalan. Tapi kalau kita kita tidak bisa menerima keadaan harus mencari cuan, loh temanku kok dibiayai orang tuanya dan lain-lain, ya dia akan berhenti di situ. Karena apa? Ketika suatu keadaan dia harus cari cuan dan sekolah itu harus dijalankan, tapi dia tidak bisa menerima karena banyak pertimbangan, ya akan ada yang dikorbankan. Pasti dilema lah ya. Iya, makanya tetap cuan perlu hidup. Jangan ngomong sekolah, wong ibadah aja perlu cuan, sajadah perlu uang, parfum. Nah, makanya tetap cuan tidak bisa kita remehkan, tapi jangan dikendalikan oleh cuan. Kitalah tuannya, kita tuan cuan, kita tuan waktu, kita tuan
segala-galanya tuh kita. Sehingga bagaimana kita menjadi raja di diri kita sendiri, itu proses yang sangat sulit. Anak yang punya orang tua bisa dibilang kecukupan lah, terus bisa membiayai kuliah, membiayai apapun itu menurutku tuh kayak gini. Bukannya anak itu nggak mandiri ya. Kalau aku kan pernah posisiin dimana aku dapat privilege dari orang tua membiayai semua keperluan hidupku, termasuk pendidikanku. Itu yang aku maknai gini. Itu berupa rezeki yang untuk aku dan dilewatkan oleh orang tuaku. Otomatis aku nggak main-main dong soal itu. Nah, gimana caranya aku nggak main-main dan nggak menyia-nyiakan itu? Ya, sedikitnya kalau aku kuliah, aku harus paham bener apa yang aku ambil jurusannya. Makanya ketika ayah ngomong ke sampean suruh kuliah terus kamu menolak, ayah ndak bisa berbuat. Nanti saya paksa tuh, kita keluar biaya banyak, tapi anak hanya menjalankan perintah bukan kemauan dirinya, tidak ada hasilnya. Ada orang tua yang memang betul-betul membiayai total anaknya karena memang dia mampu. Ya itu memang ibarat kalau kamu main ke sebuah taman dengan beragamnya bunga, kan menjadi lebih indah kehidupan. Artinya apa? Kita tidak usah menyamakan diri kita dengan mereka-mereka. Mereka bukan kita, kamu juga bukan mereka. Jadi maksimalkan, totalitaskan apa yang ada di diri kamu, di sekitar kamu. Itu adalah yang terbaik untuk kamu menurut Yang Maha Kuasa. Karena kamu juga tidak tahu sisi dilematisnya anak-anak kolong merat itu kan tidak tahu. Lihat tampaknya luar aja enak, naik mobil, kuliah berhasil dan lain-lain. Tapi ada jiwa kekosongan kan kamu tidak tahu juga. Iya sih. Bahkan ketika anak-anak kolong merat itu lihat seorang tukang becak tidur di jalan dengan enjoynya, dengan nikmatnya, dia tuh iri sebetulnya. Dia baru bisa tidur ketika pakai AC. Apa nikmatnya coba? Untuk menikmati hidup harus dengan bantuan orang lain, maksudnya bantuan sekitarnya. Coba orang becak dengan nikmatnya sampai dia mendengur tidur di atas becaknya loh, tanpa bantuan apapun. Karena apa? Jiwanya menerima keadaan hidup seperti ini. Saya memang sudah berusaha, tapi mungkin keberuntungan belum, atau mungkin memang takdir saya sampai di sini, atau di sini sudah maksimal, tetap kurang keberuntungan menyapa dia. Akhirnya dia enjoy sehingga dia tidur tidak punya beban apa-apa. Beda dengan mereka-mereka yang memang ada tidur harus ber-AC dulu, harus itulah dia mencari kebahagiaan dari luar dirinya, padahal kebahagiaan itu timbul dari dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia mengatur manajemen kolbunya kan lucu. Yang bahagia siapa? Saya. Terus timbul kebahagiaannya dari luar atau dari dalam? Ya dari dalam lah. Nah, kalau untuk bahagia mencari dari luar, ya harus periksa dulu sakit orang ini. Dari dalam. Dengan cara apa? Menerima segala kehidupannya, tapi kita memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang ada di diri kita sendiri. Tapi kadang itu kita juga mencari kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Kita itu butuh perantara ya. Kadang ada juga yang perantara untuk benar-benar bersyukur. Orang yang foya-foya, suka-suka, terus suatu ketika dia itu tidur di tempat yang bisa dibilang mewah lah, ya kan. Terus dia keluar rumah cari Indomaret mau jajan. Dia lihat tuh pengemis yang ngemis tidurnya di lantai, di pinggir-pinggir jalan. Itu kan jadi mikir, ngapain aku buang-buang
uang buat tidur sana sini gitu kan. Akhirnya apa, dari kesadaran itu kan itu bisa dibilang perantara. Dari kesadaran itu jadi dia memanfaatin uang itu dengan baik. Artinya, makanya Tuhan itu sudah menciptakan kebahagiaan, okelah melalui perantara. Perantara itu kan berupa, mungkin kalau di dogma agama berupa kitab suci. Di alam semesta berupa bahasa alam semesta, seperti lihat orang pengemis tidur di lantai tetap nikmat, melihat pengemis ngorek-ngorek sisa makanan dia tetap nikmat. Itu kan ayat-ayat Tuhan sendiri juga, yang ditujukan untuk manusia untuk mempelajari bahwa sudahlah, menjadilah diri kamu sendiri, akan timbul kenikmatan yang tumbuh dari dalam kamu sendiri. Tidak usah perlu untuk tidur di hotel baru bisa menikmati. Itu kan hanya fata morgana. Memang nikmat tapi kan hanya sementara, kan tidak harus terus gitu aja. Kita kadang memang harus rekreasi, Merefresh otak lah. bahagia itu tidak mahal kan gitu deh. Iya. Karena apa? Alah, turu hotel sing ini aja biasa. Di kamar pun bisa saya, kamar rumah sendiri bisa. Ternyata ya tidur di hotel ya tetap tidak bisa tidur dari jam 6 pagi sampai bangun 6 pagi lagi, tidak mungkin. Iya, pasti kayak Lama. buru-buru bangun. Apalagi yang buat orang yang kesadarannya sudah tumbuh, ketika dia melancong keluar dari komunitas dirinya sendiri, keluar dari arena zona amannya dia sendiri, ketika dia di zona orang lain, dia akan semakin merasa, oh ternyata tidak harus seperti ini saya bahagia. Tapi kalau tidak merasakan ya juga kurang komplit kehidupan itu. Tetap tidak masalah kita. Artinya tidak fanatik, terus nggak usah tidur di hotel, terus nggak usah rekreasi, tidak seperti juga. Karena semuanya itu di situ ada ayat-ayat Tuhan yang wajib kita pahami. Di hotel pun ada ayat Tuhan. Oh ternyata saya kalau tidur pakai AC rasanya seperti ini. Di rumah kok tanpa AC pun sama-sama angin jendelanya AC-nya, tapi ya bisa tidur dari jam 6 bangun jam 6 lagi. Dia semakin kesadarannya semakin timbul kalau orang sudah bisa memaknai hidupnya. Dan itu memang perlu proses, dan proses itu tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Konteks proses diri itu adalah konteks mencari keilmuan Dalam kehidupan. Ilmu itu cirinya bisa mempermudah kehidupan, itulah ilmu. Semua ilmu konteks terakhirnya itu dia bisa meringankan dirinya sendiri. Dengan ilmu kesadaran pribadi, ngapainlah tidur di hotel, tidur di sini juga nikmat, lebih enak. Ngapainlah saya harus makan steak hamburger baru bisa disebut orang hidupnya bahagia, padahal makan pohong keju makanan tradisional pun juga ujung-ujungnya perut saya juga kenyang dan nikmat. Itu aja. Kalau kesadaran itu emang alhamdulillah udah kebentuk dari aku waktu SMA. Dan ingat bahwa itu bukan kebentuk, kamu yang membentuk sendiri, dikawal orang tua. Tidak ada langsung terbentuk, tidak ada. Kamu membentuk sendiri, dikawal orang tua. Tapi ada faktor diri sendiri lah pastinya. Betul. Jadi kayak bawaan. Kayak orang tua senekat apapun ngedidik anaknya, kalau anaknya lebih milih dimulai dari tontonan YouTube-nya itu kartun-kartun doang ya kan, sedangkan ada anak juga yang masih umur-umur SMA tapi tontonannya udah yang berat-berat, itu yang bermakna, yang berbobot, itu ya bakalan ngefek di masa-masa next time-nya nanti bakalan kepake. Makanya semua anak itu inginnya nikmat, padahal nikmat itu belum tentu baik untuk masa depannya. Contoh, orang tua mendidik anak biar anak tidak nangis dikasih HP, itu kan sebetulnya memang diam, tapi kedepannya kan jelek juga. Siapa yang membentuk anak pribadinya seperti itu kedepannya? Ya orang tua. Mendidik anak dengan
langsung kita ajak ngomong, kita ajak bermain. Memang butuh waktu khusus, tapi kan itu menimbulkan jiwanya itu lebih sensitif karena dia berhubungan dengan langsung benda yang bernyawa, orang tua. Kalau dengan HP atau kan ini mati, sehingga sensitifnya juga tidak ada dia, tidak ada rasa-rasa berbagi dan lain-lainnya, karena dari dulu, dari kecil dididiknya itu sudah salah. Kasihan juga anak seperti itu, yang salah orang tua. Karena anak itu inginnya enak saja. Anak disuruh milih minum jamu yang pahit tapi menyehatkan, satu sisi milih minum sirup yang nikmat tapi membuat diare. Anak tetap milih sirup karena enak. Tapi di sini peran orang tua. Kadang harus memaksa. Jangan, kamu harus seperti ini. Kadang seperti itu. 1, 2 kali, 3 kali dipaksa lah untuk membentuk kepribadian. Betul, itu kan. Karena anak memang taunya hanya nikmat aja. Anak sebenarnya nggak salah, cuman emang kurang wawasannya, kurang lebih ya. Makanya anak itu tergantung orang tua, tetap pengaruh orang tua. Ayah dulu pas selesai SMA tuh pernah kuliah gak sih? Nggak pernah karena keadaan. Sebelumnya pengen kuliah di kedokteran. Ya itu gimana ceritanya itu? Ya karena orang tua keluarga ayah broken home. Dari ayah kelas 6 SD sampai SMA itu sudah orang tua tidak biayai ayah. Bagaimana ayah hidup dan lain-lain sudah tidak mau tahu. Jadi ya makanya ayah SMP ikut bule dengan jualan. Bibi lah ya. Bibi, tante lah dengan jualan. Terus ikut dibiayai, dibantu biaya untuk sekolah. Ya seperti itu. Sehingga lulus SMA pun ya alhamdulillah, padahal waktu itu ayah itu dapat isinya dulu PMDK, masuk kuliah tanpa tes, itu ayah dapat seperti itu. Tapi kan mau ayah masuki, ayah itu berpikir, saya selama ini hidupi sendiri, tidak ada bantuan orang tua, bagaimana? Padahal ayah itu senangnya totalitas, ketika belajar ya totalitas belajar, ya makan dari kalau kuliah kan ya harus nanti biaya sewa kuliah, sewa kosnya bagaimana, kehidupan sehari-hari bagaimana, belum ada pekerjaan, makan apa? Akhirnya ya ambil kesimpulan sudah tidak kuliah. Itu awal sih, awal mendasari ungkapan ayah tadi itu, bisa tak bilang mendasari aku kenapa aku lulus SMA itu lebih milih kerja gitu. Soalnya aku tahulah hal apa yang harus aku tuntaskan dahulu. Seperti yang ayah bilang tadi kan, cuan itu emang penting untuk menyongkong, mendukung segala aktivitas yang membutuhkan cuan lebih. Seperti kuliah lah, ya kan. Soalnya gini ya, kalau menurutku, oke lah kalau misal aku kuliah karena dibiayai orang tua. Aku pernah memposisikan diriku menjadi seorang mahasiswa ya. Terus aku mikir gini, aku harus tahu aku lari kemana ini. Aku ngambil jurusan ini untuk apa? Kenapa aku gitu? Soalnya menurutku kuliah itu kayak kita mau perjalanan lah ya. Perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya. Tidaknya itu aku tahu daerah-daerah krusial biar aku tuh nggak salah arah. Jadi kayak dari Mojokerto mau ke Surabaya kan, ngelewatin Krian dulu, ngelewatin apa sebelum Krian itu Balangbendo dulu, terus Krian, terus Kebon Sikep dan lain-lain. Sama kayak kuliah. Misal kita ngambil jurusan seni, ya kan, yang dulunya belum kuliah nggak bisa gambar 3 dimensi. Itu harus dicari. Aku semester segini ada bab gini harus aku tuntaskan sampai aku bisa. Terus masalah relasi, ya kan. Jadi kan kuliah kan sebenarnya tempat kita bisa nyariin apapun itu yang sebelumnya belum bisa kita cari sih ya. Relasi juga. Kayak aku ntar pertanyaannya gini, kuliah. Pertanyaan kenapa kamu dulu tidak mau kuliah?
Nah itu aku belum sampai memikirkan perkuliahan karena masalah cuan gitu. Duh, orang tua kan sudah menyuruh kuliah, berarti orang tua sudah siap. Nggak mungkin, karena apa? Background ayah broken home, segala mencari sendiri, kan nggak mungkin ayah ngomong kamu kuliah terus biaya sendiri, kan nggak mungkin, sudah disiapkan. Jadi pertanyaan, ketika kamu nggak mau, ayah juga mundur, ayah nggak mau maksa. Nanti suatu yang keterpaksaan juga hasilnya nggak baik. Padahal ayah mencari uang untuk kuliah ya perjuangan luar biasa. Jadi ya konteksnya nggak tahu sih kenapa sampai nggak mau kuliah. Ya mungkin gara-gara itu tadi, mungkin aku belum menemukan opini yang seperti itu tadi. Aku dulu kan udah dari SMA itu punya pikiran wirausaha kan. Akhirnya pada saat aku wirausaha, aku tuh yaitu memposisikan diriku menjadi mahasiswa. Misal aku jadi mahasiswa, aku harus apa sih? Oh ternyata aku relasi itu perlu, karena soalnya ada saatnya waktu dimana hanya di perkuliahan kita dapat gitu. Relasi di dunia perkuliahan itu cepet, gampang banget. Kita nggak usah teriak-teriak, kita cuma ngomong hai gini udah banyak dapat relasi. Tapi ya tergantung orangnya, ya kan? Ya ketata lah, semakin hari aku kayak oh oke lah aku cari cuan. Tapi kalau aku udah ngumpul, ternyata pendidikan yang lebih itu memfokuskan sesuatu pada suatu bidang untuk menjadi apa ya menjadi yang bisa dibilang bos di suatu perusahaan Artinya tertentu. gini lah, Itu artinya kan gini. perlu apa ilmu ya? lah. Ilmu. Artinya gini, apapun keputusan kamu mencari cuan dan lain-lain, jangan berhenti mencari ilmu. Intinya gini. Buktinya apa? Sederet buku ini hadir bukan karena untuk gagah-gagah, tapi ayah ingin mencari ilmu terus, mencari dan mencari. Tujuannya apa? Ketika kita menjadi samudra keilmuan, hidup kita enjoy, nikmat, tanpa harus mengeluarkan cuan yang berlebih. Cuan perlu, tapi cuan harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh cuan. Yang lebih, kalau disuruh milih, kamu cuan atau ilmu, ayah milih ilmu. Kalau disuruh milih lagi dipaksa, kamu milih cuan atau ilmu, akhirnya pilih dua-duanya, ya cuan ya ilmu. Karena ilmu tanpa cuan ya tidak mungkin. Cuan tanpa ilmu ya lumpuh, sama aja, sama bodohnya. Tapi tetap semuanya kembali ke kita, bagaimana bijaksananya kita mensikapi sebuah keadaan yang perlu harus kita putuskan. Dan keputusan itu pasti memerlukan ada yang dikorbankan, itu pasti. Dilema, itulah kehidupan, tidak usah disesali. Saya harus ambil keputusan ini, otomatis akan ada yang dikorbankan. Kamu tidak mau kuliah, akhirnya kerja. Sekarang kerja sudah terbuai, seakan-akan sudahlah aku enjoy zona nyaman kerja, tidak mencari ilmu, itu salah juga. Aku capek, itu resiko. Makanya ketika kamu ngambil keputusan untuk kerja, setelah itu keputusan untuk tetap mencari ilmu, otomatis ya ada yang dikorbankan apa? Kesenangan pribadi, waktu pribadi, tenaga dan lain-lain, otomatis lebih sengsara. Tapi ini kan untuk bermanfaat untuk kedepannya. Artinya ilmu tetap perlu, cuan pun juga perlu. Tapi lebih perlu ilmu daripada cuan. Sebab dengan ilmu cuan bisa ngalir. Tapi dengan cuan tanpa ilmu hancur. Karena dia wawasannya tidak ada. Oke, dilanjut kapan-kapan. Terima kasih. Dengan mungkin tema yang lebih greget, yang lebih, kalau bisa lebih menimbulkan perdebatan, bukan untuk saling mengalahkan, bukan, tapi diskusi itu kita harus
tetap mempertahankan pendapat kita sampai pendapat kita bisa dikalahkan. Setelah dikalahkan kita bijaksana mengakui bahwa pendapat saya salah. Nah, sisinya apa? Sisi bijaksana kita setelah kita mengakui bahwa kita kalah atau pendapat kita kurang benar, baru kita harus mengikuti pendapat lawan bicara kita, lawan diskusi. Itu bijaksana yang sulit ditemui di orang-orang yang selama ini lebih cenderung egonya yang muncul. Itu aja. Makasih Ayah udah Sama-sama. mau sharing. Soalnya pertama kalinya kan kita omong-omongan buka-bukaan satu sama lain itu. Ya, karena mungkin kesibukan. Iya karena ini aja aku habis acara ini kan langsung. Yang penting kita tetap berproses terus seperti kupu-kupu dari ulat yang menjijikkan menjadi kepompong sutra menjadi kupu yang lebih indah. Dia bertapa dulu sekian hari baru menjadi kupu. Dia dulu sebelum menjadi kupu dihinakan karena menjadi ulat. Tapi setelah dia, artinya ketika kamu sudah merasa kamu kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat, oke lah kamu terima keadaan, tapi kamu harus berubah. Dengan berubah seperti kepompong itu kan, kepompong itu dia menahan segala keinginannya untuk menjadi lebih baik. Keinginan yang tidak baik-baik itu disingkirkan, kalau perlu dibuangkan untuk menjadi lebih baik. Akhirnya ketika menjadi kupu-kupu semuanya senang. Ketika kamu berhasil, diri kamu juga senang, orang sekitarmu juga senang. Bahwa keberhasilan tidak harus punya mobil, tapi bagaimana hidupmu bermanfaat untuk orang lain. Itu kebahagiaan. Ya, terima kasih.